Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Izin suara saya terdengar? Boleh teman-teman santri bantu? Dengar ya, Alhamdulillah. Izin kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan di mana atas segala nikmat dan kasih sayang Allah, Allah masih izinkan kita untuk membuka mata di hari ini, memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di Katupat, kajian virtual penuh manfaat pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita lafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, Alhamdulillah di hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 kita kembali lagi di acara yang sama, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah ridhoi kita, semoga Allah mudahkan kita untuk mendengar nasihat-nasihat yang nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya hari ini kita sedikit telat karena ada beberapa agenda yang kita selesaikan terlebih dahulu. Semoga teman-teman tidak berkurang semangatnya dan semoga teman-teman terus antusias untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai kajian virtual penuh manfaat, semoga Allah ridhoi kajian ini, semoga Allah ridhoi pertemuan ini. Mari kita sama-sama buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah luruskan niat kita bersama, semoga Allah mudahkan apa-apa yang nanti guru kita sampaikan untuk masuk ke dalam telinga kita, lalu ke hati kita, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Uma Dr. Oki Stiana Dewi, yang sama-sama kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan semoga beliau selalu Allah mudahkan segala urusannya sehingga terus bisa menginspirasi kita dan terus bisa memberikan ilmunya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang sama-sama kita hormati para guru-guru, para masyayikh di Maskanul Hufat, yang sama-sama kita muliakan, semoga Allah terus meridhai guru-guru kita dan terus memudahkan segala urusannya sehingga beliau terus memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya yang saya banggakan para santri dan santriawati Maskanul Hufat yang Masya Allah ya, tidak terasa sebentar lagi teman-teman akan melaksanakan wisuda bagi teman-teman mukim 1 tahun. Tidak terasa perjuangan teman-teman 1 tahun. Semoga Allah terus ridhoi langkah-langkah teman-teman dan Allah terus istiqomahkan niat teman-teman lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin teman-teman santri karena kita hari ini sedikit terlambat, izin untuk hari ini kita tidak sapa-sapa teman-teman semuanya ya keseluruhannya. Mungkin mengingat waktunya yang hampir menjelang siang, khawatir nanti ketika Uma datang kita belum melakukan penyampaian program dan lain sebagainya. Mungkin izin saya sapa teman-teman santri secara keseluruhan. Teman-teman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, biasa tetap semangat, tetap ceria, lancar seterah, mungkin bakalan masuk surga sama-sama. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Mungkin teman-teman santri belum tahu ya tema hari ini yaitu makna cinta dalam ibadah kurban. Yang nanti insya Allah akan Uma sampaikan. Kalau teman-teman dari luar mungkin sudah mengetahui tema hari ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman dari luar Maskanul Hufat yang istiqomah bergabung ataupun baru pertama kali bergabung mengikuti kajian pada pagi hari ini. Semoga teman-teman selalu Allah mudahkan dan istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, untuk selanjutnya insya Allah akan ada penyampaian program seperti biasa ya teman-teman ya. Dan lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman santri khususnya disimak dengan baik-baik
Sebentar lagi teman-teman akan lulus dari Maskanul Hufat, dan teman-teman pastinya akan menyampaikan hal-hal yang mengenai Maskanul Hufat sehingga teman-teman nanti bisa menyampaikan dengan baik kepada teman-teman ataupun kerabat semuanya. Baik, mungkin langsung saja kepada Ustadz Dafah yang akan menyampaikan program-program di Maskanul Hufat. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan program-program yang ada di Maskarul Hufaz. Tentunya sekarang banyak sekali program yang sedang dibuka pendaftarannya di Maskarul Hufaz. Ya, oleh karena itu izin untuk saya menyampaikan program-programnya. Baik, yang pertama, teman-teman semua, jadi program yang sedang kami buka di Maskanul Hufaz yang pertama itu adalah Mahfaz Quranic Camp. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang semisalnya ingin sekali merasakan bagaimana dunia pesantren atau mungkin ingin sekali merasakan menjadi santri yang selalu belajar Al-Quran. Nah, dalam garis besarnya teman-teman ya, program Mahfaz Qurani Camp ini adalah program pesantren kilat. Nah, jadi nanti teman-teman bisa eh, merasakan dunia pesantren dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah, kira-kira di Mahfaz Qurani Camp ini apa aja sih yang kita dapetin, Ustaz? Nah, nanti ketika teman-teman sudah daftar atau join di Mahfaz Qurani Camp, nah teman-teman nanti bisa belajar Al-Quran dengan para pengajar di Maskarul Hufaz dan juga nanti berkesempatan untuk mendapatkan sesi belajar langsung bersama salah satu dosen dari Universitas Al-Azhar Kairo, yaitu Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Asri, yang mana beliau itu adalah sekarang menjadi salah satu guru besar di Maskarul Hufaz. Kemudian nanti teman-teman bisa mendapatkan sharing session bersama Uma Oki dan juga di akhir sesi pembelajaran juga nanti akan ada yang namanya itu rihlah atau jalan-jalan ya teman-teman ya. Selain nanti kita belajar Al-Quran, juga nanti akan ada fun cooking dan juga fun games. Jadi nanti teman-teman belajar di Mahfaz Quranic Camp nggak akan ngerasa boring, nggak akan ngerasa bosan seperti itu. Oke, tadi suaranya sempat hilang ya. Sampai mana tadi? Nah, kita ulang dari ini ya. Oke, dan program ini teman-teman dikhususkan hanya untuk akhwat dari usia 13 tahun sampai tidak ada batasan usia seperti itu. Dan juga jikalau mungkin teman-teman sehari-harinya belum ada kegiatan yang betul-betul padat, nah, dan juga ingin sekali belajar Al-Quran, ingin menambah relasi atau teman juga, nanti bisa juga belajar di Mahfaz Quranic Camp. Kira-kira untuk program pembelajarannya apa aja, Ustadz? Oke, untuk program pembelajarannya sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu adalah tahsin, ya perbaikan bacaan. Ya, nanti bagi teman-teman yang mungkin ingin sekali memperbaiki bacaannya, mulai dari makharijul huruf, sifatul huruf. Nah, itu nanti bisa juga mengikuti Mahfaz Quranic Camp, mengikuti program yang tahsinnya. Nah, tapi semisalnya nih, teman-teman kiranya bacaannya sudah bagus, nanti bisa lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu tahfiz, alias menghafalkan Al-Quran. Ya, karena setelah kita belajar Al-Quran, bacaan kita sudah baik, ada baiknya juga kita menghafalkan Al-Quran. Nah, selain menghafal Al-Quran juga nanti kita mungkin sekaligus mempelajari isinya agar pembelajaran dari Al-Quran atau isi dari Al-Quran itu bisa kita amalkan sehari-hari. Nah, terakhir program pembelajaran yang ketiga yaitu adalah murojaah. Ya, alias mengulang-ulang hafalan. Setelah melalui tahap tahsin, perbaikan bacaan, murojaah, tahfiz, menghafal Al-Quran, dan terakhir itu
teman-teman nanti akan mengulang-ulang hafalan yang telah teman-teman hafalkan. Atau mungkin teman-teman sebelum masuk Mahfaz Quranic Camp sudah punya hafalan, nanti bisa langsung ikut program yang murojaahnya seperti itu. Nah, kemudian mungkin barangkali ada yang dikeluhkan dari teman-teman, Ustaz, tapi saya sehari-harinya itu punya kesibukan. Ya, di weekendnya saya kuliah, saya sekolah, saya kerja misalnya. Dan di weekendnya itu saya ingin bersama keluarga seperti itu. Oke, baik teman-teman. Kita punya solusi bagi permasalahan teman-teman. Nah, jadi kita itu memiliki juga program Bilmas namanya. Nah, program Bilmas ini secara garis besar itu adalah program pembelajaran Al-Quran ya dengan waktu dan juga tempat yang sangat fleksibel. Tempat dan waktu yang sangat fleksibel. Nah, itu ada yang online dan juga offline. Jadi online ya nanti teman-teman bisa tentukan sendiri waktunya, maunya kapan, bisanya kapan, atau butuhnya kapan seperti itu. Waktu luangnya nih kira-kira kapan untuk belajar Al-Quran. Nah, kemudian kalau yang offline itu nanti ada dua pilihan teman-teman. Bisa nanti dari guru Maskanul Hufaz yang datang ke tempat teman-teman, ke rumah teman-teman, atau nanti teman-teman yang datang ke Maskanul Hufaz seperti itu. Itu untuk program Pilmas. Kemudian program pembelajarannya apa aja kira-kira Ustaz? Ya, sama ya, tiga seperti Mafaz Camp, cuma bedanya ini lebih fleksibel. Yang pertama itu adalah tahsin, tafi, yang kedua tafis, yang ketiga itu adalah murojaah, seperti itu. Untuk usia berapa? Untuk usia mulai dari 3 tahun sampai tidak ada batasan usia. Jadi mulai anak-anak, remaja, atau bahkan orang tua juga bisa mengikuti program Mafaz Bilmas ini, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, rasa-rasanya kalau kita hanya belajar Al-Quran saja itu kurang lengkap ya. Yang kita tahu bahwa Al-Quran itu eh, berbahasa Arab. Nah, oleh karena itu Mas Kanul Hufaz juga membuka eh, program yang mana program ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab seperti itu. Atau mungkin ingin sekali kuliah di Timur Tengah tapi belum ada tempat untuk bimbingan bahasa Arabnya. Nah, Mas Kanul Hufaz membuka program yang bernama Mahfaz Lil Lughat khusus untuk pembelajaran bahasa. Tetapi teman-teman, program ini hanya khusus untuk akhwat saja. Nah, seperti itu. Nah, barangkali teman-teman yang ingin kuliah di Timur Tengah, kemudian sedang mencari tempat pelatihan bahasa Arab, bisa mengikuti program Apasri Logot ini. Nah, dari usia berapa, Step? Dari usia 13 tahun sampai tidak ada batasan usia. Nah, kemudian juga kira-kira apa saja yang teman-teman dapatkan nanti ketika sudah berada di Mafasri Logot. Yang pertama itu teman-teman akan mendapatkan lingkungan yang sehari-harinya itu selalu berbahasa Arab. Karena maharatul kalam dan juga maharatul istima, nah itu sangat penting ya teman-teman ya untuk kita mempelajari bahasa. Karena ketika kita sudah belajar bahasa, kalau kita setiap hari mendengar dan juga berbicara dengan bahasa tersebut, khususnya bahasa Arab, itu nanti akan lebih mudah, akan lebih lancar seperti itu. Kemudian nanti juga akan mendapatkan sesi belajar langsung pertama Syekh Ahmad bin Abdul Aziz. Nah, jadi langsung belajar dengan syekhnya. Ya, nanti tanpa mutarjim ya, jadi teman-teman bisa sekaligus melatih skill apa namanya bahasa Arabnya teman-teman. Kira-kira sudah berapa paham teman-teman dengan bahasa Arab? Kurang lebihnya seperti itu yang akan teman-teman dapatkan. Nah, jadi untuk programnya sendiri itu 6 bulan teman-teman ya, 6 bulan. Di 3 bulan pertama nanti kita akan belajar maharatul kalam, ya kecakapan dalam berbicara. Ya setiap harinya kita berbicara dalam bahasa Arab. Nanti juga akan ada metode pembelajarannya yang bernama takalam. Ya, materi kalam ini nanti yang akan dipakai untuk pembelajaran di Mafas di Logot. Nah, kemudian nanti di 3 bulan kedua, teman-teman akan belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, di antaranya itu adalah nahu, sorof, balagoh, dan juga ilmu kaidah bahasa Arab lainnya. Seperti itu. Jadi nanti difokuskannya nih, itu lebih ke membaca kitab gitu. Membaca kitab gundul, kitab kuning yang tidak ada harokatnya. Yang mana seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu itu menggunakan bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Contoh misalnya ketika kita mau belajar akhlak itu ada kitab Ta'limul Muta'alim.
Mau belajar fikih, itu ada kitab namanya Safinatun Najah, ada Fathul Qori, Fathul Muin, bahkan yang paling tinggi itu ada namanya I'anatut Talibin. Nah, kemudian kitab-kitab yang mempelajari tentang bahasa Arab sendiri, kaidah bahasa Arab, ada kitab, aduh saya lupa namanya. Saya lupa namanya teman-teman ya, mohon maaf lagi ngeblank. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi, eh, insya Allah ketika nanti setelah dari eh, program Hafizul Lughat, teman-teman sudah pandai dalam berbicara dalam bahasa Arab. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman yang terakhir, kami sekarang sedang membuka program liburan, ya, program liburan keluarga yang mana teman-teman nanti bisa mengajak anak, adik, kakak, teman, atau bahkan orang tuanya. Karena program ini dibuka untuk umum ya. Jadi eh, nanti, oke, saya sebutkan dulu programnya ya. Nama programnya itu adalah Leadership Quranic Camp. Jadi nanti teman-teman bisa belajar Al-Quran, ya, kemudian juga skill leadership dan juga meningkatkan skill time managementnya. Kemudian juga nanti di sana ada fun games dan juga pemateri-pemateri yang internasional dan juga nasional. Pemateri nasionalnya itu adalah Uma Oki sendiri. Kemudian internasionalnya ada Sheikh Ahmad bin Abdul Aziz, salah satu dosen di Universitas Al-Azhar Kairo yang barusan saya sebutkan. Kemudian ada salah satu guru besar dari Palestina yaitu Sheikh Asma. Seperti itu. Kira-kira programnya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa start dan di mana? Programnya itu dari tanggal 30 Juni sampai 4 Juli 2025. Tempatnya itu ada di tempatnya itu ada di Villa Lembah Koi, Megamendung, Bogor. Seperti itu. Nah, baik. Untuk usia berapa Ustadz? Untuk usia 8 tahun sampai tidak ada batasan usia. Baik teman-teman semua, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pertimbangan teman-teman nih, khususnya di program terakhir ya, untuk nanti mengisi liburannya dengan lebih bermanfaat. Baik, di hari Jumat yang mulia ini mari sama-sama kita tingkatkan kualitas kita dalam baca Al-Quran. Jangan lupa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabih. Hadanallah wa ikum ajma'in. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Dafa yang telah menjelaskan beberapa program yang saat ini sedang dibuka ya teman-teman. Izin mereview ulang 4 program tadi yang Ustadz Dafa jelaskan. Tadi yang pertama ada Leadership Quran Camp. Ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sedang libur sekolah, libur kuliah, ataupun libur kerja, dan teman-teman ingin memanfaatkan waktunya bersama Al-Quran, teman-teman boleh daftar di Leadership Quran Camp. Lalu yang kedua ada Quranic Camp. Ini seperti pesantren kilat ya. Pesantren kilat yang teman-teman inginkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Lalu yang ketiga yaitu ada Lugoh ya teman-teman ya. Lugoh yaitu bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab, yang bagi teman-teman ingin memperdalam ilmu kitab-kitab yang nantinya akan dipelajari oleh bahasa Arab, teman-teman boleh daftar di Lugoh. Seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya, yaitu akan ada penyampaian materi oleh Ustazah Litia ya teman-teman. Alhamdulillah Ustazah Litia sudah kembali bersama kita, di mana pekan-pekan lalu Ustazah Litia tidak mengisi Katupat karena memang kondisinya yang belum sehat. Tapi Alhamdulillah pekan ini beliau sudah hadir membersamai kita, yang nantinya akan memberikan nasihat-nasihat terbaik beliau kepada kita. Teman-teman boleh catat dan boleh teman-teman persiapkan posisi terbaik agar apa yang nanti beliau sampaikan teman-teman bisa pahami. Baik, langsung saja kepada Ustazah Litia, waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, suara saya terdengar jelas ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Doktorah Ustazah Oki Setena Dewi wal muhtaram para asatiz wa asatizah fi maskanul huffaz, dan yang kami banggakan para santri dan santriwan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang kami hormati para jemaah Katupat yang berhadir pada pagi ini, yang semoga Allah ridhoi kita semua. Alhamdulillah, awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'an fi hadhil Zoom ya. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat kesempatan untuk berhadir pada taklim pagi ini. Selalu kami sampaikan kepada teman-teman semua, baik itu para santri dan santriwan, Maskanul Hufaz, ataupun teman-teman di luar sana. Ingat teman-teman ya, jangan sampai pisah dari jemaah. Tekatkan itu dalam hati kita. Dimanapun keberadaan kita kelak, carilah komunitas, carilah jemaah ya, carilah orang-orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Karena sendiri itu lemah teman-teman ya, dan berjemaah itu insya Allah akan lebih kuat. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya, dimanapun kita berada, jangan sampai pisah dari jemaah, ingat itu. Karena salah satu juga yang kita harapkan, ketika kelak Allah panggil kita, ketika kelak habis masa kita di bumi ini, yang kita harapkan salah satu doa dari para jemaah, dari teman-teman ya, dari ya komunitas kajiannya, doa yang kita harapkan, kiriman Al-Fatihah dari mereka yang kita harapkan. Jadi sedapat mungkin carilah teman-teman yang mendekatkan kita kepada Allah, karena kelak di yaumil akhir ya, suatu riwayat menceritakan bahwa kelak di akhirat akan ada golongan orang yang saling menyalahkan di hadapan Allah. Kata si A, ya Allah, kenapa saya dibuat berteman dengan si B, ya Allah? Semasa di dunia dulu tidak pernah mengajak saya kepada kebaikan, ya Allah. Kata si B, ya Allah, kenapa saya dibuat bertetangga dengan si A, ya Allah? Dulu semasa di dunia ngajak saya berbuat maksiat aja, berbuat zolim aja, gibah aja, ya. Saling menyalahkan di hadapan Allah. Padahal semasa di dunia bestie banget gitu kan, kemana-mana bareng, ngelakuin apa-apa bareng, tapi ketika di hadapan Allah ternyata saling menyalahkan. Nauzubillah, kita tidak ingin menjadi golongan yang ini. Yang kita harapkan adalah kelak ketika kita di yaumil hisab sampai pertemuan dengan Allah, insya Allah, amin ya rabbal alamin, kita saling menolong di hadapan Allah. Ya Allah, di mana Maskanul Huffaz PDQ, ya Allah? Dulu kami pernah satu jemaah dengan mereka, ya Allah. Di mana Maskanul Hufaz Medan Akhwat, ya Allah? Dulu kami pernah kajian Katupat bersamanya, ya Allah. Saling menanyakan di hadapan Allah, saling tolong-menolong di hadapan Allah. Ini yang kita harapkan, dan ini yang dinamakan dengan pertemanan lingkungan yang sehat, baik, dan solih, insya Allah ya. Karena mau tidak mau teman-teman, lingkungan itu sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita. Memang betul adanya ya yang dikatakan pepatah Arab. Ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita kecipratan. Ketika kita berteman dengan ya istilahnya tukang bengkel, kita juga kecipratan kotornya begitu ya. Nah, itu memang betul adanya. Dan juga Nabi katakan kalau mau melihat seseorang itu, lihatlah temannya. Lihatlah agama temannya. Nah, itu pentingnya. Dan salah satu yang harus teman-teman Maskanul Huffaz nih terutama ya, yang harus kita syukuri, Allah berikan kita tempat di mana siang dan malam bak bunyi lebah lantunan Al-Quran. Kalau kita yang lagi malas baca Quran, tapi telinga kita tetap mendengarkan Quran. Kalau mata kita malas, lagi down, lagi futur melihat Quran, tapi mata kita masih melihat teman kita lagi baca Quran. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Allah hantarkan kita di tempat yang mulia ini, yang semua kita lihat bernilai kebaikan. Tidakkah cukup tempat ini menjadikan kita alasan untuk bertaubat menjadi hamba yang lebih baik? Allah sudah hantarkan kita ke Maskanul Huffaz. Semua kegiatan dari bangun hingga tidur lagi, semua insya Allah kegiatan yang positif yang Allah cintai.
Jadi kata Allah, apakah tidak cukup saya hantarkan kalian ke Maskanul Huffaz? Apakah tidak cukup ini menjadikan alasan engkau akan menjadi hamba yang dicintai? Ya, jadi mau tempat yang seperti apa lagi yang akan Allah kasih? Kalau di Maskanul Huffaz saja yang sudah pertemanannya seperti ini, lingkungannya seperti ini, siang malam bak bunyi lebah dengan lantunan Al-Quran, kalau lingkungan ini saja belum juga mendekatkan diri kita kepada Allah, banyak-banyaklah kita muhasabah diri. Ini untuk diri saya, untuk kita semua, ya. Mau tempat seperti apa lagi yang bisa mendekatkan kita kepada Allah? Jadi kalau ada niat-niat untuk keluar, untuk kabur dari pesantren, ya, malas mengerjakan ini itu, ikut KBM dan segala macam, ya sesekali wajar lah. Itu fitrahnya manusia. Tidak mungkin selamanya kita rajin, tidak mungkin selamanya kita ya istiqomah yang tidak pernah berhenti. Pasti sesekali ya iman itu ya sifatnya naik turun. Sesekali nggak apa-apa, tapi jangan berterusan ya. Apalagi nih anak-anak muda ya harapannya agama yang kelak melanjutkan dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat masa depan kita masih panjang. Ingat list mimpi kalian ya. Setelah ini, setelah dari Maskanul Hufaz, planning ke depannya apa? Setelah itu apa? Setelah itu apa? Insya Allah masih banyak mimpi-mimpi, list mimpi yang harus kita capai ya, yang harus kita sampaikan. Jadi ketika down, ketika ingin menyerah, ingat kembali ya. Ini adalah bukti cinta kita untuk orang tua kita dan bukti cinta kita kepada Allah dengan salah satu berkorban menuntut ilmu sekarang yang memang tidak mudah ya. Makan seadanya, tempat mungkin tidak senyaman tempat kita di rumah ya. Kasih sayang dari orang tua tentu mungkin tidak kita dapatkan secara langsung, namun doa pasti mereka selalu mendoakan kita gitu ya. Pasti banyak korban suka dukanya ya, pengorbanannya. Namun hal ini kelak, nah sekarang kan sudah mulai tuh kepanitiaan wisuda kalau di pusat ya, kita sekarang udah mulai eh untuk merancang wisuda teman-teman di September nanti. Nggak berasa ternyata teman-teman. Baru aja kemarin rasanya ya kami mengatakan kepada teman-teman semua bahwa kami tidak menjamin kebahagiaan teman-teman di Maskanul Hufaz. Sesekali kalian akan merasakan sakit, sesekali kalian akan menangis, sesekali kalian akan merasakan duka di pesantren ya. Tapi ingatlah, jangan sampai putus di tengah jalan. Alhamdulillah kami ucapkan apresiasi dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang memilih bertahan sampai sejauh ini, sampai insya Allah selesainya program nantinya ya. Dan ingat teman-teman, masa pesantren ini yang teman-teman jalankan hari ini, kelak kalian akan rindukan. Ya, semoga bisa istiqomah. Jangan sampai kelak keluar dari pesantren berubah doa kita kepada Allah. Ya Allah, kembalikan ketaatan kami yang dulu ya Allah. Ya, karena di luar itu huru-haranya parah sekali. Ya, tidak seenak sebenarnya kehidupan di pesantren. Kalau sekarang kita mengeluhkan kehidupan di pesantren, menginginkan kehidupan di luar, tanyalah orang-orang luar di sana. Bagaimana resahnya hati mereka, ya. Bagaimana susahnya mereka mempertahankan keimanan. Bagaimana susahnya mereka untuk istiqomah dalam ketaatan. Tapi teman-teman sudah dengan lingkungan yang baik, orang-orang yang baik lah, inilah yang menjadi pendukung ya, faktor pendukung kita insya Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi banyak-banyak bersyukur ya. Nah, kalau ada yang lagi sedih-sedih nih sekarang, santri-santri ya, terutama ya, udah selesaikan sedihnya. Hari ini hari Jumat, hari yang afdol untuk kita berdoa, untuk kita bersedekah, untuk kita memperbanyak sholawat, minta sama Allah ketenangan hati, minta sama Allah keridhaan apapun yang terjadi, ya selesaikan sedihnya, kembali berdialog dengan Al-Qur'annya insya Allah. Alhamdulillah ya. Summa saniyan la tansa an nusalli sayyidina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajana minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik teman-teman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya, sebelum guru kita bersama menyempurnakan taklim pada pagi ini, kami sedikit sharing ya kepada teman-teman, menyampaikan nasihat, dan tentu ini nasihat untuk kami. eh Sekitar 5 sampai 7 menit ke depan ya, mungkin kurang dari itu, insya Allah Umah akan join, akan menyempurnakan taklim kita pada pagi ini. Baik teman-teman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada pagi ini
yaitu makna cinta dalam peristiwa kurban ya. Ini ilmu ataupun taklim kajian yang memang tahun ke tahun pasti kita selalu dengar bagi teman-teman yang istiqomah dalam mengerjakan dan mendengarkan taklim ya. Namun ya teman-teman pasti bukan tidak tahu, bahkan dari kecil mungkin ya, dari kecil udah diceritakan orang tua sampai sekolah SD sampai pesantren selalu kita mendengarkan peristiwa Idul Adha ini. Awal mulanya peristiwa kurban ini dari mana? Semua kita sudah tahu. Cuman di sini hanya mengingatkan kepada yang terlupa, membangunkan kepada yang tertidur. Dan kembali kita sama-sama mengambil hikmah dari peristiwa tersebut ya, untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi makna ya, makna cinta dalam berkurban ini teman-teman kita sama-sama tahu asal mulanya Idul Adha, asal mulanya kurban ini muncul ya dari peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita tahu perintah Allah untuk menyembelih anaknya ya. Namun apa saat itu jawaban anaknya teman-teman? Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa diperintahkan Allah menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya Ismail alaihissalam. Lalu apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya abati, jika ini memang perintah Allah, lakukan ya. Jadi bukan kata anaknya, kan hanya mimpi. Mungkin bisa jadi bunga tidur, tidak. Tapi anaknya Ismail alaihissalam ya tahu bahwa orang tuanya adalah seorang nabi, bahwa itu adalah perintah dari Allah, wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya, dan dia pun siap dengan semua itu jika memang perintah Allah. Lalu dilakukanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah, dan Allah ganti dengan hewan kurban. Nah, ini yang eh, pada kisah intinya ya. Nah, kalau peristiwa panjangnya lagi mungkin nanti akan disempurnakan oleh guru kita. Insya Allah 2 sampai 3 menit lagi akan bergabung dengan kita. Nah, namun apa yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa ini teman-teman ya? Salah satunya tentu apapun yang terjadi di dunia ini ya, kalau memang itu perintah Allah harus kita lakukan ya. Dan hal yang harus kita ingat teman-teman, bahwa ya cinta itu adalah ketaatan. Cinta itu adalah kesetiaan, cinta itu adalah kerinduan, dan cinta itu adalah dialog. Nah, kalau hari ini kita menyatakan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada orang tua kita, apa yang sudah kita korbankan ya? Cinta kita kepada Allah, memperbanyak dialog dengan Allah. Teman-teman yang selalu siang malamnya berinteraksi dengan Al-Quran, cinta itu adalah kesetiaan. Apakah sampai hari ini kita masih istiqomah menjaga dialog kita itu dengan Allah? Cinta itu adalah kerinduan, cinta itu adalah pengorbanan. Apakah kita sudah berkorban hingga sejauh ini atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Memang tidak mudah ya. Memperjuangkan cinta itu tidak mudah, tidak hanya sekedar rasa bahagia. Cinta itu suka dan duka, bukan hanya kebahagiaan saja. Ya, tapi kalau sudah di titik yang namanya cinta, suka duka pun akan dijalankan. Ya, begitu juga cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada orang tua kita. Salah satu bukti pengorbanan teman-teman cinta kepada Allah dan cinta kepada kedua orang tua kita, yaitu memaksimalkan belajar thalabul ilmi di pesantren. Itu salah satu cinta. Itu salah satu bakti cinta kita kepada Allah, bahwa kita meniatkan diri kita inilah yang kelak akan melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah SAW dengan kitanya sekarang menuntut ilmu, dan apapun yang terjadi di pesantren dengan segala suka dukanya kita siap melawan itu semua, kita siap untuk terus bersemangat, kita siap untuk selalu memaksimalkan dalam perjalanan menuntut ilmu. Nah, ini adalah bukti cinta, dan itu memang tidak mudah. Kalau teman-teman sudah melalui hal itu, sudah bisa bersabar dengan segala suka dukanya, berarti itu adalah salah satu eh, cinta yang diterima ya, yang Allah ridho dengan teman-teman semua. Tapi kalau masih banyak menggerutunya, masih banyak mengeluhnya, ya coba tanyain lagi ke dirinya. Apakah kita melakukan semua hal ini memang betul karena Allah? Memang betul karena cinta terhadap Allah dan cinta terhadap kedua orang tua kita ya, cinta kita terhadap kedua orang tua kita. Kita pergi ke pesantren jauh merantau dari rumah, bukan berarti orang tua kita benci, atau malah sebaliknya, bukan berarti kita yang benci orang tua, tidak. Tapi ini adalah bukti cinta, dan di situ semuanya berkorban. Orang tua kita berkorban,
kita pun berkorban. Orang tua mana yang tidak sedih jauh dari anak tercinta? Orang tua mana yang tidak rindu dengan anak yang jauh? Anak mana yang tidak rindu dengan orang tua yang jauh? Anak mana yang tidak rindu jauh dari keluarga, dari orang tua tercinta? Namun inilah bukti cinta yang sebenarnya. Kita siap berkorban dengan segala hal yang terjadi, suka duka kita jalankan. Nah, ini salah satu makna hikmah dari peristiwa kurban tersebut, teman-teman ya. Bukti cinta Ismail kepada ayahnya, ya, mengiyakan permintaan permohonan dari ayahnya bahwa ini adalah perintah Allah, dan kita tidak tahu ya, memang pandangan kita itu terbatas, teman-teman. Sudah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa menurut kita baik belum tentu baik, kata Allah, dan begitu pula sebaliknya, yang kata kita tidak baik, mungkin itulah yang terbaik untuk kita. Dan pada intinya, apapun ya, segala dalam menjalankan kehidupan ini, kalau memang itu atas dasar perintah Allah, maka lakukanlah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah terbayangkan, tidak tahu bahwa beliau dibakar itu, api itu akan menjadi dingin. Nabi Ibrahim tidak tahu. Nabi Musa alaihissalam saat lari-larian ya dikejar oleh Fir'aun, tidak tahu bahwa laut itu akan terbelah. Jadi apapun hikmahnya hari ini ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, sesedih apapun kita, kadang fakta yang akan terjadi ke depannya tidak seburuk yang kita bayangkan kok. Kita nggak tahu ini ya, apa yang nanti Allah akan kasih kita. Solusi apa ke depannya ini yang Allah akan kasih. Namun hal yang harus kita ingat, kita tetap percaya, kita tetap yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna cinta sesungguhnya bukan mengharapkan kebahagiaan saja, bukan mengharapkan kesenangan saja, tapi makna dari cinta sesungguhnya yaitu kita siap dengan segala suka dan duka di jalan Allah ini. Ya, mudah-mudahan kita-kita di sini, santri-santri Maskanul Hufaz dan teman-teman di luar sana, semoga Allah tetap kuatkan atas dasar cinta, menuntut ilmu atas dasar cinta, cinta terhadap agama, cinta kepada Allah, akan melanjutkan perjuangan Rasulullah, ya, menjalankan segala kehidupan ini atas dasar cinta dan lillah. Ya, itu salah satu hikmah dari berkurban. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW ya? Sekarang kita berada di tanggal 25 Zulkaidah. Bulan depan ya, 5 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah yang mana salah satu bulan hurum, bulan yang sangat Allah cintai ya, bulan yang termasuk bulan yang suci. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke 36, Allah mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah bahwa sesungguhnya ya Allah menciptakan 12 bulan yang sudah Allah tetapkan dalam agama ini ya, yaitu apa saja yang 12 bulan ini ada, dan ada dikhususkan 4 bulan yang Allah khususkan. Yang pertama bulan Muharram ya, bulan Rajab, bulan Zulkaidah, dan bulan Zulhijjah. Bulan yang suci yang Allah khususkan, yang Allah berikan fadilah pada 4 bulan ini kepada kita, bahwa ketika kita beramal di bulan hurum ini ya, fadilahnya lebih di antara bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini sekarang kita di bulan Zulkaidah. 5 hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kemungkinan di hari Rabu depan, teman-teman ya, jatuhnya 1 Zulhijjah itu kemungkinan di hari Rabu depan. Jadi apa kata Nabi ya, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada hari-hari untuk berbuat kebaikan yang lebih Allah senangi melebihi 10 awal Zulhijjah. Nah, ini mulai Rabu depan. Ingat, catat ya. Itu fungsinya kenapa kita harus ngaji. Karena kadang kita nggak ngeh ataupun kita lupa hari-hari yang sudah Allah berikan kelebihan padanya. Bulan-bulan yang Allah berikan kelebihan padanya. Dengan adanya kita taklim, dengan adanya kita ngaji, nah ada guru yang mengingatkan kita. Jadi itu pentingnya kita agar tidak terlewat ya waktu-waktu yang mana fadilahnya lebih di antara waktu-waktu lainnya. Jadi kata Nabi,
untuk berbuat kebaikan yang lebih Allah senangi melebihi 10 awal Zulhijjah ya, mulai Rabu depan. Dan pada ungkapan ini terjadilah perdebatan para ulama, mana yang lebih bagus, 10 akhir Ramadan kah atau 10 awal Zulhijjah ya. Dan ada ulama yang membedakan ya, menyimpulkan bahwa kalau malamnya mulia malam Ramadan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar ya. Dan kalau hari-harinya pada siangnya lebih mulia Zulhijjah, sampai Rasulullah mengatakan jihad pun tidak bisa mengalahkannya. Ya, sebegitunya awal 10 Zulhijjah itu sangat mulia, sangat disenangi, sangat dilebihkan oleh Allah fadilahnya ketika kita beramal pada bulan tersebut ya. Dan di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma minal ayyamin amalu salihun fiha man hadhil ayyamil ashri." Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak akan pernah ditemukan hari-hari yang ketika beramal solih, ketika kita mengerjakan pada hari-hari tersebut ya, melainkan naik statusnya dicintai Allah ya, melainkan naik statusnya dicintai Allah. Kapan hari-harinya ini? Man hazihil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini sangat besar fadilahnya ya teman-teman ya. Kita bisa mempersiapkan dari sekarang nih. Mempersiapkan apa? Mungkin dari sedekahnya, dari tabungan kita, dihitung-hitung kembali apa yang saya sedekahkan, apa yang bisa saya sedekahkan di bulan Zulhijjah nanti ya, atau mempersiapkan tenaganya hari ini, kita jaga kesehatan agar bisa puasa nanti, atau ya mempersiapkan segala amal-amal kebaikan. Dan apa salah satu amal di bulan Zulhijjah ini ya? Amalan di bulan Zulhijjah yang pertama tentu haji ya. Nah, mudah-mudahan kita berdoa semuanya, Allah panggil kita pada waktu yang Allah tentukan ya. Semoga kita semua Allah berikan undangan ya, Allah berikan panggilan untuk haji dan umrah insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Haji, kemudian yang kedua kurban. Jadi bagi kita yang Allah berikan rezeki yang berlebih, rezeki yang barokah, insya Allah berkurban bukan berarti mengurangi harta ya, tapi insya Allah menambah. Dan hal yang harus kita ingat ketika kita berkurban di hari raya Idul Adha ya, dan ketika kita bersedekah di hari lain dengan seharga kurban di Idul Adha itu, tentu di Idul Adha itu lebih afdol. Sedekahnya lebih afdol, kurban itu lebih afdol, fadilahnya, pahalanya itu lebih besar. Ya, walaupun kita bersedekah di hari lain dengan senilai harga kurban begitu. Nah, jadi jangan dilewatkan. Ini kesempatan hanya sekali setahun, dan salah satu di Maskanul Hufaz juga memfasilitasi juga ya untuk teman-teman yang ingin berkurban, ikut berkurban di Maskanul Hufaz ya. Kita menerima hewan kurban. Nah, teman-teman bisa hubungi admin Maskanul Hufaz bagi teman-teman di luar sana yang ingin berkurban atau teman-teman santri yang ingin berkurban. Nah, itu mudah-mudahan ya, tekadkan teman-teman karena semua itu butuh doa dan usaha. Doa dari sekarang, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk berkurban setiap tahunnya ya Rob. Karena kurban ini tidak setiap bulan, hanya setiap tahun. Bisa jadi Idul Adha, Zulhijjah tahun ini adalah tahun terakhir kita. Belum tentu Allah kasih jatah umur di tahun depan. Jadi segala kebaikan itu doa, minta sama Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak, ya ingat, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah memberikannya, insya Allah semua bisa akan terjadi gitu. Baik itu dari segi finansial ataupun tenaga kita. Nah, kemudian amalan selanjutnya yaitu puasa. Nah, ini sangat dianjurkan di bulan Zulhijjah ya. Berpuasa boleh dari tanggal 1, dan yang paling terbaik itu puasa pada puncaknya yaitu puasa Arafah. Puasa di tanggal 9 Zulhijjah ya. Nah, ini yang teman-teman harus catat. 1 Zulhijjah nanti masuknya kemungkinan di hari Rabu depan. Yang ingin berpuasa 10 hari di awal Zulhijjah sangat afdol, sangat afdol. Kalau kesehatan memungkinkan, ya, kalau Allah kasih kesempatan, berpuasalah di 10 awal Zulhijjah dari tanggal 1-nya. Kalau tidak bisa 10 hari, berapa semampunya kita. Kalaupun tidak bisa, minimal
minimal di hari Arafah itu yang paling afdol, yang paling terbaik di tanggal 9 Zulhijjah. Itu minimal ya. Kalau bisa dari tanggal 1 alhamdulillah, kalau belum mampu minimal di 9 Zulhijjah itu lakukan puasa. Bagaimana bagi kami yang perempuan tidak sholat Ustazah ya? Lakukan hal yang lain. Entah itu memberi makan orang yang berpuasa, atau menyiapkan orang yang berbuka puasa, atau sedekah di hari itu. Pokoknya di awal 10 Zulhijjah itu afdol ya untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian amalan yang selanjutnya ya semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menjadi pahala yang lebih agung, pahala yang besar di sisi Allah. Nah, ini kabar gembira sebenarnya untuk kita ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan kepada awal Zulhijjah ya. Kalau kita berdoa di bulan Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Begitu juga doa kita hari ini. Ya Allah sampaikan kami ya Allah kepada bulan Zulhijjah karena ternyata kata Rasulullah bahkan sebanding ya awal Zulhijjah 10 hari awal Zulhijjah dengan 10 hari akhir Ramadan. Nah, jadi semoga kita-kita di sini Allah berikan panjang umur dalam ketaatan, kebahagiaan dan kebermanfaatan dan tentu doa kita bersama Allah sampaikan kita ke bulan Zulhijjah ya Rabu depan Allah beri umur yang panjang, sehat badan, mau hati untuk beramal ibadah ya karena kalau hanya umur panjang saja kalau hanya sehat badan saja, kalau tidak untuk beramal, tidak ada gunanya, ya, tidak ada manfaatnya. Nauzubillah kalau malah mengumpulkan segala kemaksiatan. Nauzubillah. Jadi semoga Allah beri panjang umur, ya. Kita persiapkan tenaga kita, finansial kita dari semua kemampuan kita, apa yang kita mampu, kita persiapkan untuk pekan depan di tanggal 1 Zulhijjah ya, di hari Rabu depan hingga 10 Zulhijjah awal, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan amal insya Allah. Dan semoga Allah terima segala amal perbuatan yang kita perbuat, baik itu sholat kita, sodakoh kita, ya, dan amal-amal lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu sebagai informasi ya teman-teman ya, karena kadang kita lupa, terlalu fokus kadang ke tanggal Hijriyah ya, Masehi, kadang kita lupa dengan tanggal Hijriyah. Nah, itu sebagai informasi ya, semoga kita selalu ingatlah hari-hari yang dimana fadilahnya Allah kasih lebih. Nah, itu juga persiapan kita untuk menyambut bulan Zulhijjah. Nah, dan kami juga tadi sudah menjelaskan ya bahwa bukti dari kecintaan dari peristiwa kurban ini ya salah satu bukti cinta itu kita menyempurnakan ketaatan kepada Allah teman-teman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini pasti banyak suka duka yang kita lewati, tapi kita lihat ya peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana saat Ibunda Siti Hajar ya melahirkan Ismail, datang perintah Allah untuk diasingkan Siti Hajar dan anaknya diasingkan ke lembah di kota Mekah dan saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Kan'an dan itu tepatnya di Palestina dan itu perintah Allah ya. Perintah Allah yang memang bagi Nabi Ibrahim alaihissalam tentu bagi siapapun berat untuk melakukan itu. Berpisah dengan istri dan anak tercinta yang masih bayi ya. Namun kalau memang itu perintah Allah tetap dilaksanakan. Dan bagaimana peristiwanya Bunda Hajar yang kita selalu mendengar ceritanya setiap tahunnya ya, hidup dengan anaknya di lembah kota Mekah saat itu yang kekeringan tidak ada air. Beliau berusaha, beliau tidak mengeluh. Ya Allah, kenapa harus saya? Ya Allah, ditinggal suami bersama anak, tidak ada bantuan, tinggal berdua, nggak ada mengeluh. Tapi apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar? Beliau berusaha ya, beliau bolak-balik dari Safa dan Marwah untuk mencari sumber kehidupan ya, yaitu air. Beliau berlari-lari antara Safa dan Marwah sampai 7 kali. Itu bayangkan teman-teman, bagi teman-teman yang umroh mungkin sudah pernah
sa'i ya dari Safa dan Marwah itu memang salah satu ibadah yang di umroh itu yang agak berat. Mungkin kalau dibanding tawaf ya, kalau tawaf kalau kita bisa menghampiri Ka'bah itu putarannya lebih sedikit. Tapi kalau sa'i itu memang kalau tidak terbiasa jalan itu memang sangat-sangat capek. Padahal ya kalau kita bayangkan Bunda Hajar saat itu, kalau sekarang kan di kota Mekah melakukan sa'i itu semua sudah ada ininya ya, lantainya sudah bagus, bahkan ada ininya, atapnya segala macam sudah sangat bagus. Tapi kalau kita bayangkan, kalau kita capek ya, kalau saat sa'i itu bayangkan bagaimana Bunda Hajar dulunya bebatuan ya, mendaki Safa Marwah yang diterik panasnya saat itu gurun pasir, tidak terbayangkan berusaha untuk mencari kehidupan untuk anaknya dan akhirnya Allah berikanlah sumber kehidupan, Allah berikan ya air yang sampai hari ini yang kita minum kalau bagi orang-orang yang berziarah ya ke kota Mekah dan Madinah yaitu air Zam-Zam. Dan beliau berusaha ya atas dasar cinta, semuanya atas dasar cinta. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini kalau sudah cinta pasti akan mudah. Kalau sudah cinta pasti akan senang. Walaupun suka duka yang dihadapi, kalau sudah cinta ya pasti kita dalam menjalankannya pun lebih punya kekuatan. Nah, itulah apapun yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini dasari dengan cinta dan lillah. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Insya Allah akan disempurnakan oleh guru kita bersama, Dr. Uma Oki Setiana Dewi. Dan mungkin sebelum kami tutup teman-teman ya, sedikit informasi kembali kami mengingatkan terutama untuk teman-teman di luar sana, Maskanul Huffaz sekarang lagi buka pendaftaran. Boleh cek di Instagramnya daftar Maskanul Huffaz untuk informasi lebih lengkap. Ada program 1 tahun, Mukim, ada program 2 tahun, program PDQ, Pengkaderan Dai Quran, yang mana di program 2 tahun ini insya Allah akan kita fokuskan kepada dirasa Islamiyah, pembelajaran kitab-kitab, dan juga Al-Quran, kemudian bahasa Arabnya, dan kalau ingin masa pembelajaran 1 tahun juga di program Mukim, fokus kepada Al-Quran dan beberapa pembelajaran sebagai faktor pendukung dalam program ya. Jadi teman-teman yang ingin join menjadi keluarga besar Maskanul Huffaz, silahkan cek informasi lebih jelas ya di daftar Maskanul Huffaz. Dan pesan kami untuk anak-anak santri Maskanul Huffaz, tingkatkan semangatnya. Tinggal lebih kurang 3 bulan lagi ya keberadaan kalian di Maskanul Huffaz. Setelah ini kalian akan mengalami pergantian fase ya, yang sekarang fokus kepada diri sendiri, bagaimana diri sendiri menuntut ilmu, menyerap ilmu, bagaimana diri sendiri menghafal Al-Quran, membersamai Al-Quran. Nah, tinggal lebih kurang 3 bulan lagi masanya kalian akan menghadapi pergantian fase yang mana bukan lagi tentang diri sendiri. Nah, ingat ini persiapkan ini untuk ikhwan dan akhwat semuanya persiapkan. Karena masa pengabdian nanti untuk kalian berdakwah nanti di masa fase pengabdian itu ya, tentu tidak semua di Maskanul Huffaz ya. Dengan kita yang punya SDM banyak, Masya Allah. Dan sebagai informasi juga untuk teman-teman di luar sana, bagi yang ingin kerja sama lembaga, silahkan hubungi Maskanul Huffaz ya, yang ingin membutuhkan guru Quran. Alhamdulillah, insya Allah di September nanti kita punya SDM yang banyak ya, terutama yang sudah menyelesaikan Al-Qurannya, dan juga pembelajaran bahasa Arab dan dirosah. Nah, teman-teman ini insya Allah siap akan kita sebar ke seluruh, terutama Indonesia ya pelosoknya. Nah ini kemungkinan nanti akan ada teman-teman yang dikirim ke Ternate, Maluku, dan itu lumayan di tempat pelosok ya. Nah ini harus dipersiapkan nih semuanya. Kami sounding sedikit lah memberitahukan kepada teman-teman. Sudah menjadi komitmen bahwa teman-teman Maskanul Huffaz siap pengabdiannya di mana saja. Dan kami tidak ingin kalian punya mental kerupuk. Makanya harus dipersiapkan mentalnya dari sekarang. Pengabdian itu memang tidak mudah, teman-teman. Ya, di pelosok negeri manapun nanti kalian dihantarkan, kalian bisa tumbuh. Itu yang ditekadkan dalam hati kita, ya. Jadi bukan berarti, oh yang di Maskanul Huffaz enak nih, ini nih. Enggak, semua punya ujian masing-masing. Dan bahkan kalian yang di luar di sana mungkin nanti ya punya ujian juga masing-masing. Ya, seperti kami dulunya
pengabdian ya di tahun 2019 awal itu dihantarkan ke tanah Papua, Jayapura ya, yang mana kita tahu Papua termasuk salah satu mayoritas non-muslim ya. Tapi alhamdulillah dengan segala suka dukanya menyelesaikan pengabdian juga. Jadi kami harap juga teman-teman jangan sampai mentalnya down dulu gitu. Ya, karena yang namanya mengabdi untuk agama, kita bukan mencari tempat yang terbaik, bukan mencari tempat yang tenang, bukan mencari tempat yang nyaman, ya, tapi di mana tempat yang di situ ada wadah kita untuk berdakwah, untuk kita menyebarluaskan agama Allah, ya, mensyiarkan agama Allah, dan siap ditempatkan di mana saja. Nah, ingat ini ya, harus ditekankan, ikhwan maupun akhwat. Tidak ada nanti yang terputus di tengah jalan, oh tidak kuat mengabdi di sini ustazah, fasilitasnya seperti ini, seperti itu. Nah, tidak ada alasan itu. Perempuan, laki, sama semuanya, semua kita diberi amanah untuk melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah SAW ya. Nah, ini salah satu yang sudah masuk untuk kerjasama lembaga dengan link kami kemarin ya, yang waktu kami berdakwah ke Pulau Ternate ya, ke Maluku. Nah, itu ada yang dari pelosok juga ya, sedikit pelosok juga yang meminta pengajar Quran. Nah, ini nanti nggak tahu nih di antara banyaknya santri yang akan mengabdi, nama siapa nanti yang akan Allah hantarkan ya ke pulau nan jauh di sana. Namun ingat, itu kelak akan menjadi cerita indah, pengalaman hidup yang sangat berharga untuk kalian ketika kalian bisa menyelesaikan itu. Jadi untuk sekarang persiapkan mental, persiapkan ilmu, salah satunya catatan-catatan taklim kalian ini akan menjadi referensi terbaik kalian ketika berdakwah nanti. Ya, kalau ditanya gimana caranya kita bisa menyampaikan kajian di depan umum Ustazah kita tidak grogi ya, ya salah satunya persiapan materi. Dan saya sendiri ya dari dulunya ketika mendengarkan taklim, bahkan tidak hanya mendengarkan taklim, kalau ada kata-kata entah itu di jalan saya temukan ya, misalnya ada kata-kata motivasi atau ada kata-kata Ali bin Abi Thalib yang orang tulis mungkin entah itu di banner di jalan, nah itu saya tulis teman-teman. Sudah banyak buku yang penuh dengan tulisan catatan taklim, catatan ketika baca buku, dan referensi yang saya dapat terutama ya untuk menyampaikan dakwah ini dari situlah. Jadi itu ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah guru kita sudah join yang untuk menyempurnakan taklim pada pagi ini. Lebih kurangnya kami banyak minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair kepada Ustazah Lithia yang Masya Allah ya sudah sangat memberikan ilmu-ilmu beliau kepada kita. Semoga teman-teman dapat menerapkannya dan dapat meresapi di kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Uma sudah bergabung. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Uma. Baik, pertama-tama mau minta maaf dulu dikarenakan umum masuk agak terlambat, sangat terlambat ya. Izin teman-teman sekalian memberitahu bahwa anak-anak Uma sakit, jadi mengurusi anak-anak dulu sehingga Uma datang terlambat. Jadi minta maaf atas keterlambatan Uma pada hari ini. Mudah-mudahan materinya cepat, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih pertama-tama pada Ustazah Lithia dan mohon di-mute dulu untuk teman-teman supaya kita bisa fokus selama 15 menit atau 20 menit ke depan insyaallah. Kita bahas mengenai tema kita pada hari ini adalah makna cinta dalam ibadah kurban. Ya, sebentar lagi masuk ke hari raya Idul Adha. Sebagian orang berangkat haji dan sebagian orang melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban bisa sendirian, ibadah kurban bisa patungan gitu ya. Baik, teman-teman semua membahas mengenai makna cinta di balik ibadah kurban itu sendiri. Uma langsung mulai saja. Coba kalau kita pikir-pikir, kita ini di dalam kehidupan punya hal-hal yang sangat kita cintai dan yang sangat kita senangi. Biasanya hal-hal itu memang fitrah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Teman-teman lihat deh dalam surah Ali Imran ayat 14. Itu salah satu yang Allah beritahu bahwa itu memang pemberian dari Allah gitu. Memang
ada rasa-rasa cinta terhadap sesuatu, keinginan, kesukaan terhadap sesuatu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 14. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya. Dijadikan terasa indah pada pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Laki-laki senang sama perempuan-perempuan gitu ya. Atau berupa yang kita cintai berupa anak-anak. Atau yang kita cintai misalnya berupa harta benda yang berbentuk emas, perak, kuda, sawah, dan sebagainya. Kemudian Allah jelaskan itulah kesenangan hidup di dunia dan Allah tempat kembali yang paling baik. Dalam surah Ali Imran ayat 14 di sini menjadi salah satu dalil yang menyatakan bahwa memang di dalam kehidupan ada yang kita cintai, ada yang kita senangi. Dan memang Allah tanamkan itu di hati setiap jiwa. Dan dengan naluri itulah akhirnya kita berusaha untuk mendapatkannya dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup, ya kan? Kita berusaha untuk mendapatkan uang. Kita berusaha untuk mendapatkan keturunan. Kita berusaha untuk mendapatkan kedudukan. Semua orang menginginkan itu. Semuanya, termasuk orang-orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar rasa cinta terhadap itu semua memiliki kontrol, ada kontrolnya, nggak berlebihan. Artinya mencintai makhluk, mencintai pasangan, tidak melebihi cintanya kepada Allah SWT. Mencintai anak, nggak melebihi cintanya kepada Allah SWT. Mencintai uang, atau kedudukan, atau kemasyhuran, atau apapun itu, tidak melebihi cinta kepada Allah SWT. Jadi Allah memberikan naluri kecintaan terhadap itu semua, tapi Allah menginginkan manusia, orang-orang beriman bisa mengontrol hal tersebut. Begitu ya teman-teman semua. Jadi disinilah letak berkorban kalau bahasa Indonesia itu berkorbannya ya. Bagaimana kita berkorban, menyampingkan apa-apa yang kita cintai untuk meletakkan Allah paling utama di hadapan kita. Uma mau cerita sedikit sebelum Uma baca dalil dan sebagainya. Beberapa hari yang lalu Uma baru nonton film Nabi Yusuf alaihissalam. Penting rasanya teman-teman untuk nonton film Nabi Yusuf. Kebetulan di kampus Uma lagi belajar tafsir tentang surah Yusuf. Kemudian Uma lanjutkan dengan menonton film Nabi Yusuf. Teman-teman boleh sekali waktu misalnya di pesantren juga boleh tuh diputar ya film-film Nabi gitu di hari Ahad, misalnya ada nobar bareng gitu, untuk lebih memahamkan secara visual apa yang telah kita pelajari. Uma cerita sedikit tentang filmnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam film itu digambarkan bahwa ada cintanya Zulaikha, seperti yang teman-teman tahu atau teman-teman sering mengatakannya Zulaikha, ya kan? Zulaikha seorang wanita yang terhormat, yang cantik luar biasa, yang tinggal di sebuah istana, yang pada saat itu suaminya membeli Yusuf, seorang budak. Yusuf dibawa menuju ke Mesir setelah dilemparkan saudara-saudaranya ke sumur, terus diambil oleh para pedagang, dijual di pasar Mesir dan dibeli oleh seorang menteri. Nah, menteri tersebut kemudian membawa budak yang bernama Yusuf ini menuju ke rumah dan dirawat sebagai seorang anak. Ibu angkatnya yaitu Zulaikha itu jatuh cinta kepada anak angkatnya sendiri. Singkatnya adalah seperti yang teman-teman tahu, di sebuah kejadian Yusuf kemudian menjadi seorang pemuda dan kemudian Zulaikha sangat mencintai Yusuf. Dalam suatu kesempatan Zulaikha mengatakan ingin berhasrat kepada Yusuf alaihissalam dan di dalam tempat yang tertutup ingin melakukan perbuatan dosa kepada Yusuf alaihissalam, saking cintanya kepada Yusuf. Dan kemudian Yusuf menolaknya. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara karena Zulaikha dan menteri tentu saja ingin menutup aib itu, supaya kalau di dalam penjara berita tidak tersebar. Kalau di dalam penjara, Zulaikha pun masih terus bisa menatap Yusuf karena cinta sekali Zulaikha kepada Yusuf alaihissalam. Waktu terus berjalan, singkatnya akhirnya waktu berbalik, kejadian berbalik, Yusuf alaihissalam lah yang kemudian menjadi seorang menteri, dan menteri yang sebelumnya meninggal dunia. Zulaikha kemudian hidup jatuh miskin, hidup dalam keadaan sendirian, tua renta, dan buta. Kenapa buta? Zulaikha banyak menangis karena menyimpan rasa rindunya kepada Yusuf alaihissalam. Ketika umat flashback sedikit tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam secara singkat. Di akhir Nabi Yusuf alaihissalam selesai di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam di penjara kurang lebih 7 tahun kalau nggak salah. Itu Zulaikha sudah mengaku bahwa beliau lah yang memberikan fitnah kepada banyak orang dan kepada Yusuf alaihissalam,
yang sebenarnya terjadi adalah Zulaikha yang menggoda Yusuf, bukan Nabi Yusuf alaihissalam yang menggoda Zulaikha. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara sebab salah satunya pengakuan dari Zulaikha, karena Zulaikha mengatakan nggak mau lagi berkhianat, nggak mau lagi mengatakan hal-hal yang buruk karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian keluar dari penjara dan bisa menafsirkan mimpi dan akhirnya menjadi seorang menteri keuangan, ya, menjadi seorang pembesar di Mesir pada saat itu. Dan Zulaikha hidup menyendiri, tua renta, dan selama 30 tahun lamanya Zulaikha terus menangis dan menangis, kemudian merasakan kerinduan yang amat sangat kepada Yusuf alaihissalam, dan disitulah Zulaikha menemukan Allah subhanahu wa taala, teman-teman semua. Dalam kesendiriannya, kesepiannya, ketuarentaannya, kebutaannya, Zulaikha bertemu dengan Allah subhanahu wa taala. Zulaikha mengatakan di dalam film tersebut, ya, bukan dalam tafsir Quran, di dalam film tersebut dikatakan, ini menjadi ibrah, menjadi hikmah untuk kita semua. Dalam film tersebut dikatakan bahwa aku mencintai Tuhannya Yusuf. Di mana Yusuf berdoa kepada Tuhannya, aku berdoa kepada Tuhannya Yusuf, dan aku merasa aku dekat dengan Tuhannya. Aku merasa dekat dengan Yusuf karena kita sama-sama berdoa dengan Tuhan yang sama, gitu. Akhir cerita adalah Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya meminta Yusuf alaihissalam untuk menikahi Zulaikha, dan Zulaikha kembali menjadi muda dalam film tersebut. Dan Zulaikha mengatakan, berikan aku waktu, setelah ini semua, setelah semua apa yang Allah berikan padaku, izinkan aku untuk menyendiri dulu bersama Tuhanku. Justru ketika Zulaikha begitu cinta kepada Tuhannya, akhirnya Yusuf mulai dikesampingkan. Jadi film itu menurut Umar nggak apa-apa untuk ditonton oleh teman-teman semua untuk melihat bagaimana berkorbannya Zulaikha, mengorbankan cintanya untuk mengejar cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu kisah cinta terdahsyat, ya, terhebat gitu. Itu salah satu bentuk kurban, teman-teman semua. Jadi kurban itu bentuknya banyak, ya. Kalau kita bahas tentang Hari Raya Idul Adha, ya, kita berkorban dengan hewan sembelihan. Tapi kalau kita maknai secara luas, kurban itu maknanya banyak. Bagaimana kita berkorban untuk menyampingkan apa yang kita cintai, untuk meletakkan Allah lebih utama dibandingkan dari segala-galanya. Tadi kisah yang membacakan itu adalah kisahnya berkorbannya Zulaikha terhadap cintanya untuk menjadikan Allah utama dibandingkan dengan cintanya kepada makhluk. Jadi teman-teman semua, makna cinta dalam ibadah kurban itu adalah kekuatan iman kita itu kan harus diuji. Kita ini kalau sekolah itu ada yang namanya ujian, ya kan, untuk mengetahui di mana level kita. Begitu pula dalam kehidupan kita mengatakan kita cinta kepada Allah. Maka Allah uji di mana level keimananmu itu. Cintamu itu harus diuji, cintamu itu harus dibuktikan, gak bisa hanya sekedar lisan saja. Maka pengorbanan yang kita berikan untuk Allah itu adalah bukti, adalah yang membedakan siapakah yang memiliki keimanan yang betul-betul kokoh, siapakah yang memiliki iman yang dusta atau iman yang sekedarnya saja. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah SWT, semakin kuat cinta kita kepada Allah SWT, maka akan semakin besar pengorbanan yang akan kita berikan untuk Allah SWT. Semakin besar pengorbanan yang kita berikan untuk Islam, semakin besar pengorbanan yang kita berikan untuk dakwah. Itu bukti cintamu kepada Allah SWT. Engkau berkorban. Lewat apa? Lewat harta. Teman-teman memberikan harta terbaik itu berkorban di jalan Allah. Lewat meninggalkan orang yang kita cintai seperti Zulaikha, sangat mencintai Yusuf alaihissalam, tapi ketika bertemu dengan, dalam tanda kutip, menemukan cintanya Allah, memilih Allah, walaupun akhirnya Allah takdirkan untuk bersama dengan Yusuf alaihissalam misalnya. Zulaikha ketika mengejar Yusuf nggak dapat Yusuf alaihissalam, tapi ketika Zulaikha mengejar Allah SWT, Allah memberikan Yusuf alaihissalam kepada Zulaikha. Kemudian berkorban anak, seperti yang dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dahsyat, Uma mengidolakan Ibrahim alaihissalam, makanya nama anak Uma itu Ibrahim. Dahsyat itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba teman-teman renungi pengorbanan beliau, Masya Allah. Beliau itu dalam keadaan yang sudah tua renta, belum punya anak. Lalu akhirnya menikah dengan istri kedua bernama Hajar. Akhirnya punya anak setelah menunggu puluhan tahun. Ketika anak itu lahir, sama Allah disuruh berpisah. Anak yang puluhan tahun ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, ketika anak itu lahir sama Allah, pisah, nggak boleh dekat-dekat. Ditaruh di Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam ada di Palestina, ditaruh di sana, dan tinggalkan dia sendiri di sana sama ibunya, nggak ada siapa-siapa. Bayangkan, kita kan nggak mungkin, ya, kalau kita manusia biasa nggak mungkin kita tinggalkan orang kita cintai di lembah tandus tak berpenghuni, tak jelas hidup atau mati di sana. Tapi
Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti teman yang ditinggalin, taruh di sana. Ketika anak itu udah besar, udah boleh ketemu lagi sama Allah SWT. Teman-teman lihat dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 111. Itu kisah bagaimana berlangsungnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk anaknya agar dikaruniai anak yang soleh. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Ismail alaihissalam sudah semakin besar, akhirnya datang lagi ke kota Mekah. Dan Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail alaihissalam, beliau bermimpi akan menyembelih Ismail alaihissalam. Dan Ismail alaihissalam menerima. Kalau memang itu memang perintah dari Allah, lakukanlah wahai ayahku. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangin, udah berpisah dari bayi, dari kecil, ketika udah ketemu lagi, anak yang dicintai ini disuruh disembelih oleh Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim AS melakukannya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim AS ini menunjukkan kepada Allah bahwa Allah segala-galanya dibandingkan segala sesuatu di muka bumi ini. Termasuk anak yang sangat dicintainya. Itu kurban. Kurban yang sesungguhnya. Berkorban. Berkorban memberikan apa yang kita cintai, menunjukkan kepada Allah, ya Allah, yang lain gak ada artinya. Hanya engkau ya Allah, hanya engkau. Di mataku hanya engkau ya Allah. Sama kayak Zulaikha tadi. Di mataku hanya engkau ya Allah. Gak mudah kan teman-teman semua? Gak bisa kita begitu, gak bisa. Kita dalam kehidupan kita mencintai uang. Dalam kehidupan kita mencintai kekasih kita. Kita mencintai anak-anak kita. Kita mencintai yang lain. Allah nggak tahu di mana di hati kita ini, nggak tahu. Allah ada di mana ya, nggak tahu, nggak kelihatan. Kadang-kadang kita ngerasa sendiri, aku sendiri, nggak menyepi seorang diri. Enggak. Engkau nggak pernah sendiri. Ada Allah. Cuman kau lupa meletakkan Allah di hatimu. Jadi nggak ada Allah di situ. Jadi makna cinta dalam ibadah berkorban dalam kehidupan kita, nggak cuma sekedar penyembelihan hewan. Itu menunjukkan bahwa Allah menggema di hatimu, teman-teman semua. Engkau penuh bersama dengan Allah. Ketika engkau bersama dengan Allah, engkau nggak akan merasa sendiri. Ketika engkau bersama dengan Allah, engkau nggak akan merasa takut. Ketika engkau bersama dengan Allah, engkau nggak akan merasa jatuh terlalu dalam gitu. Karena engkau tahu bahwa Allah terus membersamai dirimu. Jadi balik lagi kepada kisah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan sosok yang bisa dijadikan contoh dalam pengorbanan untuk Allah SWT. Berbagai macam ujian silih berganti sudah dilewati oleh Ibrahim alaihissalam. Ujiannya apa? Ujiannya dari ayahnya sendiri, ya kan? Ayahnya sendiri yang membuat patung, atau dikatakan pamannya membuat patung, pembuat patung masyhur untuk para raja. Kemudian sampailah ujian akhirnya menyembelih anaknya. Semua ujian itu dijalani oleh Ibrahim alaihissalam dengan sempurna. Ya kan, teman-teman semua? Nabi Ibrahim rela mengorbankan apapun yang dia cintai untuk mendapatkan ridhonya Allah, kekasih Allah SWT. Lihat surah Al-Baqarah 124. Surah Al-Baqarah 124. Apa kata Allah SWT? Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya Allah menjadikan engkau menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Atau dalam surah Mumtahanah ayat keempat, kata Allah apa? Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu ya Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Begitulah teman-teman semua. Itu konsekuensi dari keimanan. Keimanan itu nggak bisa dibeli dengan harga yang murah, nggak bisa. Memangnya masuk surga itu gampang, murah, nggak bisa. Keimanan itu nggak bisa dibeli dengan harga yang murah. Konsekuensi dari keimanan adalah berkorban. Artinya apa? Kita harus ingat, semakin tinggi ujian-ujian yang engkau hadapi, maka akan semakin tinggi keimanan yang engkau miliki, maka akan semakin tinggi ujian-ujian. Maka itu membutuhkan pengorbanan yang besar juga. Sekarang setelah Muqaddimah Umar mengenai cinta dalam, supaya teman-teman ini termotivasi untuk berkurban. Gak punya uang untuk beli satu kambing, bisa patungan kok. Bisa patungan. Satu orang bayar berapa, untuk menunjukkan bahwa kita mau melakukan sesuatu. Ibadah terbaik di hari raya Idul Adha itu ibadah kurban, teman-teman semua. Jadi patungan, di Maskamah Fatwa ada program 50.000 satu orang. Patungan aja gak apa-apa. Untuk menunjukkan kepada Allah memang mampunya segini dulu ya Allah. Tapi aku gak berpartisipasi untuk melakukan kurban terbaik yang aku bisa gitu. Nah, pensyariatan udhiyah ini atau pensyariatan ibadah kurban ini, itu teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Dirikan salat dan berkurbanlah. Ya, an-nahar itu berkurbanlah. Dirikan salat dan berkurbanlah. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2.
Di antara tafsirnya maksudnya adalah berkorban pada hari raya Idul Adha. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan Rasulullah SAW itu berkorban dengan 2 ekor kambing. Anas, salah seorang sahabat berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW menyembelih 2 ekor kambing dengan tangan beliau sendiri. Dan aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing tersebut, membaca basmalah dan membaca takbir. Jadi di sini kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban ini kapan sih dimulainya? Pada saat 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah. Tahun di mana pada saat itu adalah tahun disyariatkannya untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, teman-teman semua. Dan juga tahun disyariatkannya zakat mal di tahun 2 Hijriah. Disitulah mulai disyariatkan ibadah kurban. Jadi hari raya Idul Adha yang sebentar lagi kita akan hadapi itu disebut juga sebagai hari raya kurban. Karena pada saat itu seluruh umat Islam, ya, sebagian haji, sebagian melakukan ibadah kurban juga ya, melakukan penyembelihan kurban sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi berkurban. Kenapa? Itu sebagai wujud syukur. Engkau dikasih semuanya oleh Allah SWT. Teman-teman dikasih nikmat belajar di pesantren dengan aman dan tenang. Teman-teman dikasih makan sama Allah. Teman-teman dikasih nafas, bisa hidup sampai sekarang. Teman-teman gak sakit, teman-teman sehat. Teman-teman punya rumah, teman-teman punya keluarga, punya cinta dari banyak orang. Jadi berkorban itu adalah wujud syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada teman-teman semua. Kalau kau hitung nikmat Allah, nggak bisa teman-teman hitung. Nggak sanggup tuh. Hal ayat ke-18. Apa kata Allah SWT? Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak bisa menghitung jumlahnya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nggak bisa kita hitung-hitung nikmat Allah SWT. Terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu untuk kita bersyukur terhadap semua kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kehidupan kita adalah dengan berkorban. Makanya dalam surah Al-Kautsar ayat 1-2 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan padamu nikmat yang sangat banyak. Ya. Suara Oma kedengaran kan teman-teman semua? Suara Oma kedengaran? Internetnya aktif? Kedengeran, Mak? Iya, aktif. Oke, karena nge-lag ya. Soalnya Oma lihat kalian nge-lag. Kedengaran Iya, tapi tadi agak sedikit putus-putus. putus-putus, Mak. Sayang. Masih putus-putus nggak sekarang? Sekarang udah jelas, Mak. Aduh, masih putus-putus ya? Kedengaran? Oke. Kedengeran. Oke. Jadi Uma ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan jelas ya Allah. Oke. Jadi Uma ulangi sekali lagi. Dan surah Al-Kautsar ayat 1-2 dikatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Jadi ayat ini jelas wujud rasa syukur adalah kita diperintahkan mendirikan salat sembari kita berkurban. Kita berkurban. Begitu ya teman-teman semua. Terakhir, Uma ingin bahas mengenai manfaat dari berkurban. Suara Uma jelas? Coba Uma ganti internet dulu sebentar. Suara Uma jelas atau masih putus-putus? Jelas, Mak. Nggak nge-lag kan? Tapi tadi sedikit nge-lag. Sekarang udah jelas? Sekarang jelas. Oke. Sayang. Materinya sayang berarti. Oke. Yang dengar materi Uma nanti tolong dibuat ringkasannya. Tadi Uma ulang sedikit ya. Tadi Uma memulai ceramah pada hari ini dengan mengatakan bahwa dalam kehidupan kita Allah memberikan sesuatu yang kita cintai itu memang fitrahnya. Allah memberikan kita cinta terhadap harta benda, pasangan dan sebagainya. Namun Allah ingin cinta itu terkontrol. Allah nggak ingin cinta itu melebihi cinta kita kepada Allah SWT. Maka cara mengontrolnya adalah dengan berkorban. Allah mau lihat kurban kita itu seperti apa. Berkorban itu maknanya adalah mengecilkan apa yang kita cintai di hadapan Allah SWT. Anak lebih kita cintai, Allah lebih kita cintai daripada anak. Pasangan lebih kita cintai, Allah lebih kita cintai daripada pasangan. Begitu pula seterusnya. Maka Allah menguji dengan cara Allah ingin lihat seberapa jauh berkorbanmu itu di hadapan Allah SWT. Tadi Uma kisahkan sedikit cerita tentang Zulaikha.
Bagaimana Zulaikha sangat cinta kepada Yusuf alaihissalam. Matanya buta berpuluh-puluh tahun karena menangis karena cintanya kepada Yusuf alaihissalam. Tapi ketika mencintai Allah, maka Yusuf hilang dalam pandangannya. Allah lebih utama. Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Bagaimana penderitaannya, belum punya anak. Ketika anaknya sudah besar disuruh disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan pada kita kurbannya yang begitu besar, menunjukkan cintanya kepada Allah lebih dahsyat dibandingkan segala sesuatu. Kemudian Umar sudah membahas juga mengenai tentang berkurban. Berkurban ini disyariatkan oleh Allah di tahun 2 Hijriyah. Kemudian ibadah kurban ini Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagaimana maaf. Rasulullah menyembelih 2 ekor kambing dalam ibadah kurban. Ada satu hadis dhaif ya, ya. Ngelek lagi. Ya, mohon maaf suaranya tadi putus-putus lagi. Uma ganti internet bentar. Uma ganti internet bentar ya. Masih nge-lag sekarang, Alhamdulillah sudah jelas, teman-teman? Ma. Sayang banget dari tadi materinya. Jadi teman-teman nggak dapat materi semuanya tadi ya? Tadi ada waktu yang jelas, terus putus-putus juga, Ma. Yang nggak jelas tadi di bagian mana? Karena Uma ngerasa cukup penting ya untuk teman-teman. Yang nggak jelas tadi di bagian mana? Teman-teman mau ulang atau teman-teman Uma akhiri aja? Maksudnya Uma tinggal lanjutin aja. Oke, nanti gini aja, lanjut aja ya. Ulang, lanjut. Oke, lanjutin aja. Nanti boleh diulang. Ulangnya dari yang mana? Mau lanjut aja, oke. Ya udah. Uma lanjut. Nanti teman-teman tolong bikin ringkasannya. Teman-teman kirim di Instagram atau di mana gitu. Teman-teman share supaya teman-teman yang lain bisa tahu tentang apa yang Uma sampaikan pada hari ini. Uma lanjut ya. Tadi kita sudah bahas mengenai cinta itu butuh pembuktian, ya kan? Kalau kita mencintai kekasih, mana buktinya kamu cinta saya, ya kan? Mana buktinya? Kok saya nggak dengar, saya nggak lihat, saya nggak rasakan. Mana buktinya? Sama Allah juga perlu bukti. Ketika kamu mengatakan aku mencintai Allah, mana buktinya? Buktinya adalah dengan berkorban. Gini deh, teman-teman mempunyai kekasih. Terus kita bilang, mana buktinya kamu cinta sama saya? Nih saya buktiin. Saya berkorban loh. Waktu saya yang harusnya untuk bekerja, waktu saya yang harusnya untuk tidur. Saya telepon kamu loh, itu korban saya secara waktu. Saya berkorban tenaga loh. Yang seharusnya saya istirahat, saya malah datang ke rumah kamu. Saya berkorban secara tenaga. Nih saya berkorban secara waktu, secara tenaga. Saya berkorban secara harta. Saya beliin kamu hadiah-hadiah yang banyak, ya kan? Itu cinta kepada makhluk. Kita butuh pembuktian. Sama Allah juga kayak gitu. Allah butuh bukti. Mana katanya cinta? Katanya beriman. Mana buktinya? Buktinya adalah dengan berkorban. Korban apa? Korban. Mana waktu yang dikorbankan? Mana waktu yang dikorbankan untuk ibadah? Mana harta yang dikorbankan? Mana harta yang kita sedekahkan di jalan Allah SWT, termasuk ibadah korban, penyembelihan hewan. Mana korbannya? Termasuk kita kalau mencintai kekasih, aku harus jadi satu-satunya. Iya, aku mencintai engkau saja, ya kan? Sama Allah juga pengen, aku mau jadi satu-satunya. Yang lain melipir sana, gitu. Sama, Allah juga kayak gitu. Allah ingin bukti. Jadi makna cinta dalam berkorban itu kayak gitu, teman-teman semua. Nah, hari ini Uma bahas spesifik yang sekarang tentang ibadah korban itu sendiri. Manfaatnya banyak sekali. Dalam salah satu hadis dhaif dikatakan, tidaklah pada hari An-Nahar, dalam hari raya Idul Adha itu ya, manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada yang paling dicintai oleh Allah, ibadah apa? Mengalirkan darah dari hewan kurban. Ibadah yang paling dicintai Allah pada
hari raya Idul Adha adalah berkurban. Dalam hadis dhaif disebutkan hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan kuku, dengan rambut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan itu jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Jadi berkurbanlah teman-teman semua, walaupun dengan 50.000 patungan. Di Masjidil Hufaz tadi Uma bilang ada patungan 50.000 hewan kurban. Paling enggak walaupun kita belum mampu beli satu hewan kurban, paling enggak ikut berpartisipasi supaya Allah lihat kita berusaha untuk melakukan ibadah terbaik di ibadah kurban ini. Jangan nggak ngapa-ngapain. Patungan untuk nunjukin aku mampunya segini ya Allah, tapi ini yang terbaik gitu. Teman-teman ingat nggak kisahnya Qabil Habil ya? Qabil Habil itu kurban pertama di muka bumi ini. Berkurban itu salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah. Tadi sudah menjelaskan, salah satu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan. Berkorban itu adalah salah satu bentuk menunjukkan kepada Allah bagaimana kita berkorban yang terbaik yang kita bisa. Dan berkorban itu adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisahnya Habil Qabil, surah Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah dalam surah tersebut dikatakan ceritakanlah kepada mereka kisah Habil dan Qabil. Ketika keduanya Habil Qabil mempersembahkan kurban, maka salah satu diterima, salah satu enggak. Kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima. Kenapa Habil diterima? Habil memberikan kurban yang terbaik di hadapan Allah SWT. Qabil memberikan hewan yang sakit, yang kurus, tidak sungguh-sungguh berkorban di hadapan Allah SWT. Maka apa kata Habil? Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ini hari raya Idul Adha, ini pembuktian, salah satu pembuktian cintamu yang kau katakan aku cinta, aku beriman. Salah satu bukti cintamu kepada Allah SWT dengan melaksanakan ibadah kurban. Habil melakukan ibadah kurban itu dengan tulus, sepenuh hati, berkorban, apa yang dicintai berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil berat hati memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kurbannya Habil diterima dan kurbannya Qabil tidak diterima. Maka manfaat dari ibadah kurban, memotivasi teman-teman untuk melakukan ibadah kurban, santri-santri ibadah kurban. Patungan, kalau nggak punya duit beli satu kambing patungan nggak apa-apa, untuk menunjukkan kita ikut berpartisipasi. Apa hikmah di balik penyembelihan kurban itu? Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan. Berterima kasih pada Allah, ya Allah, nih kurbanku ya Allah, segini ya Allah gitu. Berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan. Kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita untuk memberikan kurban yang terbaik, menyembelih anaknya Ismail alaihissalam sebagai akhirnya sebagai tebusan Allah ganti dengan sebagai penggantinya Allah ganti dengan hewan yang lain. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada kita kepatuhan, ketundukan, pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, manfaat ibadah kurban menghidupkan ajaran Nabi Muhammad. Ketiga, manfaat dari ibadah kurban agar setiap kita orang-orang beriman ini mengingat kesabaran Ibrahim alaihissalam, mengingat ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingat cinta yang besar Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan seperti inilah yang harusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengaku cinta butuh bukti. Cinta nggak cuma sekedar lisan. Seperti engkau mencintai kekasihmu, mana buktinya kau mencintaiku? Engkau nggak berkorban sama sekali, mana pengorbananmu untukku? Sama Allah juga begitu. Butuh yang namanya pengorbanan. Yang keempat, ibadah kurban itu lebih baik daripada sedekah dengan uang yang nilainya senilai dengan hewan kurban. Ya, pada hari raya Idul Adha, ibadah terbaik adalah ibadah kurban. Terakhir dari Uma yang ingin Uma sampaikan pada hari ini adalah untuk teman-teman semua, ada pesan cinta dalam ibadah kurban. Ibadah kurban ini bukan hanya sekedar ritual-ritual, bukan, tapi dia menunjukkan cinta dan keikhlasan, ketulusan dalam mencintai Tuhannya. Ibrahim alaihissalam diuji dengan berbagai macam ujian-ujian, namun Ibrahim alaihissalam menunjukkan pada kita keteguhan hati dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dihadapkan dengan ujian yang sangat berat, Ibrahim alaihissalam teguh dengan keimanannya dan bersedia mengorbankan yang tercinta, mengorbankan apa yang dicintai untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Maka dengan berkurban, makna kurban ini, kita ini umat Islam diajak untuk patuh, tunduk. Sebagaimana engkau sujud, engkau patuh, tunduk, engkau katakan subhana rabbil a'la wa bihamdi. Engkau yang maha tinggi ya Allah, segala puji bagimu, engkau yang maha tinggi ya Allah. Kita diajarkan tunduk dengan bukti. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya cinta? Mana buktinya syukur?
Mana buktinya engkau menjadikan aku segala-galanya dibandingkan dengan yang lain, kata Allah. Mana buktinya? Maka ibadah kurban ini mengajarkan tentang ketulusan cinta, tentang keikhlasan, tentang kemurnian cintamu kepada Allah SWT. Dan tentu saja menumbuhkan solidaritas terhadap sesama. Karena ibadah kurban juga artinya adalah hablum minanas, kamu bagikan hewan kurbanmu dengan yang lain-lain. Hari ini usai sudah ceramah umat tentang ibadah kurban, yang ingin umat sampaikan adalah pada teman-teman semua, cinta nggak cukup dengan lisan. Kita nggak cukup bilang pada kekasih kita, I love you, aku mencintaimu. Mana buktinya? Kalau ngomong semua orang bisa ngomong. Tapi action itu, pepatah mengatakan perbuatan itu berdampak lebih dahsyat dibandingkan dengan kata-kata. Mana actionmu? Action kita dalam mencintai Allah SWT adalah mengorbankan. Waktu dalam 24 jam itu ada waktu untuk engkau korbankan untuk Allah SWT, untuk ibadah-ibadahmu. Tenagamu yang Allah berikan itu, ada masa di mana tenagamu itu engkau korbankan untuk agama Allah SWT. Misalnya menjadi relawan, misalnya membantu di masjid. Tenaga, engkau berikan tenagamu di jalan Allah itu berkorban di hadapan Allah SWT. Apalagi engkau mengorbankan engkau mengorbankan anakmu misalnya. Apa sih maksudnya ngorbanin anak? Contoh sederhana. Kita nggak apa-apa nih ninggalin anak-anak kita gitu untuk melakukan ibadah haji kalau memang sudah panggilan. Kan ada orang-orang yang mengatakan, aku nggak mau ibadah haji, kamu ninggalin anak-anak dan sebagainya. Tapi ketika Allah sudah memanggil, sudah waktunya ibadah haji, ya tinggalin semuanya untuk Allah SWT. Engkau mengorbankan kebersamaanmu dengan keluarga untuk Allah SWT. Engkau mengorbankan cintamu untuk Allah SWT. Sebagaimana cintanya Zulaikha alaihissalam. Zulaikha mengajarkan pada kita bagaimana cintanya yang dahsyat kepada Yusuf alaihissalam. Puluhan tahun menangis sampai mengalami kebutaan. Yusuf sampai akhirnya dari Yusuf jadinya Allah. Bagaimana engkau meninggalkan kekasihmu yang haram untuk menunjukkan cintamu kepada Allah SWT. Itu berkorban. Makanya yang paling dahsyat itu salah satunya adalah orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu obatnya adalah pernikahan. Kalau dia tidak menikah, dia akan mendapatkan 2 penderitaan. Jatuh cinta itu akan mengalami 2 penderitaan kalau nggak nikah. Pertama, penderitaan menahan rindu. Kedua, penderitaan kalau dia melakukan maksiat dengan kekasihnya. Makanya orang-orang yang mencintai seseorang, kemudian dia simpan sampai dia mati, digolongi sebagai orang yang syahid. Berjuang dia untuk menyimpan rasa cintanya dalam kesendiriannya. Nah, itu nggak mudah tuh. Berkorban dia. Dengan cintanya dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua semakin memahami bahwa ibadah korban bukan hanya ritual saja, tidak, tapi ibadah korban adalah menunjukkan rasa cinta yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau segala-galanya ya Allah. Ya Allah, aku berkorban semuanya, aku tinggalkan semuanya untukmu ya Allah. Dan gak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Allah mau bukti, dan Allah lihat bukti itu lewat pengorbanan yang kau lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah sudah selesai pada hari ini, meskipun tadi nge-lag putus-putus, tapi mudah-mudahan endingnya teman-teman bisa menangkap apa yang Uma maksud. Silakan persiapkan diri untuk melakukan ibadah kurban patungan, walaupun sedikit uangnya nggak apa-apa, patungan nggak apa-apa. Suatu saat nanti engkau bisa berkorban dengan sempurna, berkorban dengan memberikan yang terbaik, seperti kurbannya Habil kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, sekian dari Uma, sudah memasuki sholat Jumat ya, jadi Uma sudahi dulu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Umah. Masya Allah ya, sangat memberikan kita pencerahan ilmu-ilmu. Salah satunya tadi kesimpulannya hikmah menjalani korban, yaitu pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung waktu. Insya Allah selanjutnya akan ada penutupan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Naufal. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri acara ketupat pada pagi hari ini dengan sama-sama beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور مديرنا وأمور معهدنا هذا مسكن الحفظ ما دامت السماوات والأرض اللهم سهل أمورنا في كل امتحاننا بناجحين وساهلين وسالمين وصابرين وممتازين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعل ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم انصرنا اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah membacakan doa bersama-sama sebagai penutup di kajian pada siang hari ini. Semoga Allah berikan pahala terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita sempurnakan untuk menutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillah. alamin. Beristighfar 3 kali, lalu kita lanjut dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Uma dan Baik, terima kasih sambil teman-teman semuanya. Mohon izin untuk ambil dokumentasi. iya, sambil foto-foto menyapa ya, teman-teman langsung foto-foto aja mau menyapa semuanya. Ya, teman-teman boleh senyum karena mau difoto. Uma sapa dulu untuk Mas Fasil Atfal. Assalamualaikum anak-anak Uma semuanya. Mafas Tasik Malaya. Assalamualaikum. Mafas Bekasi, Mafas Padang, Mafas Iadat de Latinos, Mafas Palembang, Mafas Medan Ikhwan, Mafas Lampung. Assalamualaikum. Mafas Ikhwan Batam. Semangat yuk. Mana nih semangatnya nih Mafas Ikhwan Batam. Mafas Batam Akhwat, kemudian Mafas Anahal BSD, Mafas Medan Akhwat, Mafas Sungai Pua, Mafas Del Atfal yang berikutnya, Mafas PDQ Akhwat. Assalamualaikum. Mas Mafas PDQ Ikhwan Bintaro, Mas Mafas Cijorok Bogor. Assalamualaikum semuanya. Mana lagi yang mau belum sapa? Dan seluruh teman-teman yang nggak sapa satu persatu, semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan, keberkahan. Jangan lupa untuk teman-teman yang ada di luar pesantren untuk istiqamah dengan Qur'annya. Quran harus diluangkan waktu bersama dengan Quran. Uma bilang kemarin 1,5 jam sampai 2 jam. Dalam 24 jam harus ada waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk bersama dengan Quran. Bagi teman-teman yang udah hafal dikit-dikit, ya, belum hafal dihafalin, yang belum hafal merajaah terus gitu ya. Dan
Qurannya harus dibawa setiap saat di dalam tas. Nggak boleh kita kemana-mana tanpa Quran, nggak boleh, karena Quran itu, atau di handphone teman-teman bisa baca Quran lewat handphone. Jadi Quran itu harus ada sehari-hari dengan kita. Harapannya semoga teman-teman yang ikut Katupat ini, di sini ada ratusan para penghafal Quran. Sebagian dari mereka ini sudah hafal Qurannya nih, karena ntar lagi wisuda bentar lagi. Jadi mudah-mudahan spirit, walaupun nggak bertemu secara langsung, spirit dari para penghafal Quran di sini itu tertransfer di diri kita semua, di diri teman-teman semua. Uma juga mengambil keberkahan sebenarnya dari sini, supaya ada spirit ngelihat mereka ngafalin Qurannya, ngelihat mereka Masya Allah 24 jam bersama Quran. Mudah-mudahan spirit itu kita juga rasakan, sehingga kita bisa istiqamah walaupun hanya pertemuan seminggu sekali. Terima kasih untuk semuanya. Uma tunggu ringkasannya. Yang buat ringkasan tolong taruh di sosmed, nanti Uma repost supaya teman-teman yang lain bisa baca hari ini pembahasannya apa aja sih gitu. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat depan. Uma minta doa dari teman-teman semua sampai Juni akhir Al-Azhar University ini lagi ujian. Nah, ujiannya berat sehingga semua orang 1 bulan sebelum ujian kita semua memang hanya belajar saja. Begitu pula dengan Uma, dari subuh sampai subuh itu belajar aja, ngafalin Quran, ngafalin hadis dan sebagainya. Ujian di Azhar ini seperti Quran, ujiannya tidak hanya lisan tapi juga tulisan. Makanya Uma mengatakan nanti untuk Maskal Hufaz di tahun berikutnya, tahun ajaran berikutnya, ujian Maskal Hufaz tidak hanya berupa ujian lisan, tapi ujian tulisan. Dengan ujian tulisan nggak ada yang bisa bantu teman-teman semua. Kalau ujian lisan, guru-gurunya bisa bantu. Tapi ujian tulisan teman-teman nggak bisa bantu, dan ujian tulisan membuat teman-teman lebih mutkin dalam hafalannya. Gitu. Insya Allah. Baik, sekian dari Uma. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Kita ketemu di Jumat depan. Assalamualaikum semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan. Dan jangan lupa untuk siap-siap kurban. Siap-siap untuk ibadah kurban. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Dadah Uma. Nanti Uma Dadah. datang Terima ke kasih. kita ya Uma. Uma datang ke wisuda insya Allah. Uma pulang nanti bulan Juli pertengahan insya Allah ke Indonesia sampai September. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.